Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taulus Bulukan dengan NIM K00237. Saya berasal dari kelompok A3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari raprak responsi raprak anatomi 2.2 saya. Yang pertama adalah struktur faring. Pada dasarnya, faring itu dibagi menjadi tiga: nasofaring, orofaring, dan juga faringofaring. Nah, untuk seletopi dari ketiga bagian tersebut adalah nasofaring terletak pada VC 1 dan 2, orofaring 2, 3, dan laringofaring 3, 5. Ke pertama, kita akan membahas bagian nasofaring. Nah, di nasofaring ini terdapat eh, sebuah lubang besar. Nah, lubang besar ini disebut dengan okta atau osteopharyngeum tuba auditiva eustacii. Nah, okta atau osteopharyngeum tuba auditiva eustacii ini merupakan muara dari tuba auditiva eustasi yang menghubungkan antara nasofaring dengan kavum timpanica telinga. Nah, di bagian atas yang terdapat struktur yang namanya torus tubarius. Dan yang di belakangnya terdapat struktur yang dinamakan torus levatorius. Nah, torus levatorius itu tersusun dari muskulus levator veli palatini. Nah, untuk yang di bagian atas ini terdapat sebuah tonsil berupa tonsila faringea atau adenoida. Sedangkan di belakang tadi torus tubarius itu terdapat namanya recessus pharyngealis. Nah, recessus pharyngealis ini merupakan tempat pelekatan dari tonsil yang dinamakan tonsila tubal. Nah, untuk selanjutnya adalah orofaring. Nah, orofaring berbeda dengan nasofaring yang memiliki fungsi untuk pernafasan. Orofaring ini memiliki fungsi yang lebih dominan pada uh, organ pencernaan atau ya fungsi di perencanaan. Nah, untuk orofaring ini di sekitar Skletopia berada pada VC 2 sampai VC 3. Nah, yang pertama adalah isthmus faucium. Nah, isthmus faucium itu adalah batas antara cavum oris dengan orofaring. Nah, isthmus faucium itu adalah ini eh, penyempitan dari cavum oris. Yang kedua adalah yang kedua kita di sini terdapat tonsilla palatina. Nah, di tonsilla palatina itu mendiami suatu cekungan atau suatu tempat yang dinamakan dengan fossa tonsillaris. Nah, tonsilla palatina mempunyai dua cekungan, yang depan dan yang belakang. Untuk yang belakang itu disebut dengan arcus palatopharyngeus, sedangkan yang depan disebut dengan arcus palatoglossus. Nah, di sini juga terdapat valvula epiglottica. Nah, untuk fungsi dari valvula epiglottica itu sendiri adalah untuk menampung benda tumpul yang tidak sengaja tertelan. Oke, next. Selanjutnya adalah struktur eksternal core. Nah, struktur eksternal core pada dasarnya dibagi menjadi beberapa fasies. Nah, dibagi menjadi tiga fasies. Ada fasies sternocostal atau fasies anterior, fasies diafragmatica atau yang inferior, dan juga fasies lateralis atau fasies pulmonalis, dexter et sinister, itu yang di bagian samping. Dan juga terbagi menjadi basis dan juga apex. Nah, untuk basis ini dia akan mengarah ke bagian bahu kanan atas. Bahu kanan atas atau lebih tepatnya em, disebut dengan kraniolateral dextra. Nah, untuk basis itu sendiri terdiri dari atrium dextrum. Sedangkan untuk apex itu dia akan mengarah ke caudoventral atau ke pinggul kiri bagian bawah. Nah, untuk apex ini biasanya merupakan ini ventriculus sinistra. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari fases-fasesnya. Nah, untuk fases sternocostal atau fases anterior itu biasanya sini dia terdiri dari atrium dextrum dan juga ventriculus dexter. Nah, untuk fases diafragmatica ini terdiri ini bagian bawah ini terdiri dari ventricle dexter et sinister dan juga bagian dari atrium dextrum yang bermuara pada vena cava inferior.
Nah, sedangkan untuk yang vaskes pulmonalis atau vaskes lateral, untuk vaskes pulmonalis dextra itu dia terdiri dari atrium dextrum, sedangkan yang sinistra dia terdiri dari ventriculus sinistra. Nah, kedua kedua bagian tadi akan em, membentuk pendesakan di paru-paru yang disebut dengan impressio cardiaca. Sekarang untuk struktur internal dari core. Yang pertama adalah atrium dextrum. Nah, pada dasarnya atrium dextrum ini terdiri dari dua bagian, bagian yang halus dan juga bagian yang kasar. Nah, bagian halus itu disebut dengan sinus venarum cavarum, sedangkan bagian kasar itu disebut dengan musculi pectinati. Nah, bagian halus dan bagian yang kasar itu dipisahkan oleh dua. Untuk yang bagian dalam akan dipisahkan oleh tusa terminalis, sedangkan yang bagian luar dia akan membentuk suatu alur yang dinamakan sulcus terminalis. Nah, selanjutnya eh, ini adalah septum interatrialis. Di septum interatrialis ini terdapat beberapa struktur penting. Yang pertama adalah fossa ovalis. Nah, fossa ovalis ini merupakan bentuk obliterasi dari foramen ovale, di mana pada saat bayi terdapat foramen oval yang menghubungkan antara atrium dextrum et sinistrum. Sedangkan eh, saat bayi lahir, setelah itu bayi menangis, maka fossa ovalis ini akan mengalami penutupan dikarenakan valvula foraminus ovalis itu menutup yang disebabkan oleh karena tekanan pada atrium sinistrum yang tinggi. Terus di bagian atasnya ada limbus fossa ovalis, ini subtum interatrialis. Nah, dan ini adalah ostium AV atau ostium atrioventricularis. Ostium ventricularis yang anterior mempunyai valvula, mempunyai valva yang disebut dengan valva tricuspidalis. Nah, untuk apa saja muara yang berada di atrium dextrum, pada dasarnya atrium dextrum itu menjadi muara dari empat saluran. Yang pertama adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena cordis minima. Nah, untuk sinus coronarius ini memiliki katup atau valva yang disebut dengan valvula TBSI, sedangkan untuk yang vena cava inferior memiliki valvula yang disebut dengan valvula vena cava superior atau valvula eustasii. Next. Nah, selanjutnya adalah ventricle dextra. Nah, ventricle dextra pada dasarnya itu terdiri dari trabecula carna. Trabecula carna itu dibagi menjadi tiga, yaitu adalah musculus papillaris, ini musculus septomarginalis, dan juga ligi muskular biasa yang menonjol. Nah, mungkin akan saya bahas pada bagian musculus papillaris. Nah, musculus papillaris ini merupakan muskulus yang menonjol pada ventricle ventricle. Nah, fungsinya adalah sebagai jangkar atau anchor yang menghubungkan antara eh, kuspis menghubungkan kuspis dan chorda tendineae ke ventricle. Nah, musculi papillaris dan kuspis itu akan dihubungkan oleh chorda tendineae, yaitu adalah struktur berbentuk tali yang berupa lutut jantung. Nah, eh, setelahnya ada Trabecula septomarginalis. Nah, Trabecula septomarginalis ini merupakan salah satu trabecula karna yang unik karena dia membawa bundle of his. Ya, lanjut ke atrium sinistrum. Nah, sebenarnya atrium sinistrum dan atrium dextrum itu strukturnya sama-sama aja ya. Dibagi jadi dua, sinus venarum cavarum dengan em, Nusantara Kavarum dengan Musli Pektinati seperti itu. Nah, bedanya ada pada katupnya. Apabila untuk bagian sinister, katupnya yang memiliki dua kuspis yang disebut dengan katup bikuspid atau katup mitral. Dan di sini ini adalah fossa ovalis yang tadi merupakan obliterasi dari foramen oval dan sekelilingnya ini ada valvula foraminis ovalis. Oke, oh ya, satu lagi yang membedakan adalah
struktur yang bermuara pada atrium sinistrum. Nah, struktur yang bermuara pada atrium sinistrum itu ada empat, yaitu yaitu vena pulmonalis sinistra superior, vena pulmonalis sinistra inferior, dan juga vena dua buah vena pulmonalis dextra. Ini dua buah vena pulmonalis dextra dan eh, nih dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra anterior, sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, untuk yang ventricle sinistra ini tidak terlalu berbeda dengan ventricle dexter. Mungkin bisa lanjut. Nah, em, ini mekanisme buka tutup katup jantung. Nah, untuk mekanisme buka tutup katup jantung itu mungkin akan dibagi menjadi empat bahasan, yaitu em, dibagi jadi tiga bahasan, yaitu adalah mekanisme buka tutup pada katup atrioventrikular, terus katup buka misalnya buka tutup pada katup semilunar valva aorta, dan juga pada truncus pulmonalis. Nah, mungkin nah kita bahas yang mekanisme buka tutup katup atrioventrikular. Nah, untuk mekanisme buka tutup katup atrioventrikular itu kan tadi dibantu oleh adanya muskulus papillaris sebagai jangkar. Nah, ini tuh diawali dari ketika em, darah itu memasuki atrium dexter. Nah, apabila darah memasuki atrium dexter, maka saat itu berarti ventrikelnya sedang mengalami masa diastol atau ventrikelnya sedang mengalami relaksasi. Nah, pada saat ventrikel mengalami relaksasi, maka muskuli papilarisnya itu akan merelaksasi. Karena muskuli papilarisnya relaksasi, nah chorda tendinenya akan ikut relaksasi. Karena ikut relaksasi, maka kuspisnya akan terbuka. Nah, kuspis yang terbuka itu membuat darah dari atrium ke ventrikel itu turun semua. Jadi terjadi perpindahan darah dari atrium dexter ke ventricle dexter. Nah, setelah selesai terjadi perpindahan, itu akan menyebabkan volume dari ventricle itu mengalami pemenuhan. Nah, dikarenakan volume dari ventricle itu mengalami pemenuhan, maka darah yang penuh itu akan mendesak kuspis untuk bergerak ke atas dan menutup. Nah, karena kuspis bergerak ke atas dan menutup, maka chorda tendinenya akan menegang dan bergerak ke menegang yang diikuti dengan kontraksi dari musculus papillaris. Nah, lanjut sekarang ke ini. Sekarang lanjut ke yang bagian valva truncus pulmonalis. Nah, sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Jadi tadi kan sudah kan ventricle itu mengalami pemenuhan. Nah, setelah ventricle mengalami pemenuhan, ventricle itu akan berkontraksi untuk memompa darah ke arteri pulmonalis. Nah, darah yang dipompa itu akan bergerak dengan tekanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan katup semilunar atau cuspis semilunar pada truncus pulmonalis itu akan terbuka. Nah, ketika terbuka, maka darahnya itu akan masuk dan bergerak ke arah bergerak menuju arteri pulmonalis. Nah, setelah darahnya bergerak menuju arteri pulmonalis dan darahnya habis, itu terdapat beberapa darah yang akan memenuhi dari sinus pulmonalis. Nah, pemenuhan darah dari di sinus pulmonalis itu akan membuat, nah untuk sinus pulmonalis itu adalah kan pada dasarnya katup semilunar itu berbentuk setengah lingkaran yang menonjol ke arah bawah. Nah, itu kan terdapat cekungan di bagian atas. Jadi kan tadi pada dasarnya kalau katup semilunar itu berbentuk setengah lingkaran kan. Nah, karena bentuk setengah lingkaran itu terdapat cekungan pada bagian atas. Nah, karena terdapat cekungan pada bagian atas itu akan membuat darah tadi yang memasuki arteri pulmonalis. Ketika arteri pulmonalis penuh, maka darahnya akan menempati sinus pulmonalis. Nah, ketika darah menempati sinus pulmonalis, maka dia akan mendorong kuspisnya
bergerak ke arah bawah dan khususnya mengalami penutupan. Nah, mungkin itu aja dari valva valva pulmonalis. Sekarang kita ke valva aorta. Nah, di valva aorta sebenarnya itu nggak jauh beda dari valva pulmonalis. Dimulai dari ventrikelnya berkontraksi. Nah, ketika ventrikel berkontraksi, maka dia akan memompa darah dengan tekanan yang sangat tinggi menuju ke aorta. Nah, ketika darah yang masuki aorta, dia akan membuka dari cuspis medullary valva aorta. Nah, ketika darahnya sudah membuka valva aorta, maka darahnya akan bergerak menuju ke aorta dengan tekanan dan kecepatan yang sangat tinggi. Ya. Nah, pada akhir sistol ada beberapa bagian darah yang dipompa tadi yang akan yang akan memasuki pada sinus aorticus. Nah, jika sudah memasuki sinus aorticus, maka dilanjutkan ke awal fase diastolik. Nah, pada saat awal fase diastolik, Tictus lunar dari aorta ini kan terdapat sebuah lubang atau ostium. Nah, ini adalah ostium arteri koronaria, di mana ostium ini akan sebagai muara atau pembukaan dari arteri koronaria yang berfungsi untuk vaskularisasi nutritif jantung. Nah, tadi pada saat fase diastolik awal, setelah fase sistolik kan ada beberapa darah yang tertampung di sinus aorticus. Nah, darah yang bergantung di darah yang terkumpul di sinus aorticus ini akan dimasukkan ke eh, arteri koronaria lewat ostium arteri koronaria ini. Oke, lanjut ke diafragma. Nah, untuk diafragma itu pada dasarnya itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah diafragma pars muscularis dan juga diafragma centrum tendineum. Nah, untuk yang kemudian ini dibagi jadi dua, pars muscularis dan juga dan juga centrum tendineum. Nah, mungkin kita bahas dari yang eh, pars muscularis saja. Pars muscularis dibagi menjadi empat, yaitu adalah pars sternalis. Nih, pertama adalah pars sternalis. Nah, di pars sternalis ini terdapat suatu segitiga atau trigonum, yaitu trigonum sternocostali, yang ini merupakan lokus minimal resistensi dan paling sering daerah yang paling sering terjadi eh, penyakit yang dinamakan hernia diafragmatika. Nah, untuk trigonum sternocostali itu diisi oleh arteri vena epigastrika superior dan juga vasa limfatika. Nah, untuk yang pars muscularis ini adalah pars yang berbentuk seperti kubah. Nah, lanjut ke pars lumbalis. Nah, pars lumbalis ini merupakan pars yang eh, paling kompleks di mana terdapat dua muskulus yaitu muskulus psoas mayor dan juga muskulus psoas suborum. Nah, fascia dari muskulus psoas mayor dan juga eh, nah, fascia dari muskulus psoas mayor akan mengalami penebalan untuk ligamentum arcuatum medial. Sedangkan untuk pada muskulus psoas lumborum itu fascianya akan mengalami penebalan menjadi ligamentum arcuatum lateral. Nah, untuk yang di dekat aorta, ini terdapat sebuah crura muscularis, yaitu ada crus dextrum dan juga crus sinistrum. Nah, crus dextrum dan juga crus sinistrum itu fasianya akan menebal. Ja- Dan jadi crus dextrum dan crus sinistrum itu akan jadi satu, dan fasianya akan menebal. Nah, fasia menebal itu akan em, membentuk ligamentum arcuatum mediana. Nah, sekarang untuk pars centrum tendineum. Nah, centrum tendineum itu merupakan bagian yang berwarna putih ini. Dia terbagi menjadi empat komponen penting. Yang pertama yang melihat adalah foramen vena cava moderni setinggi VTA 8. Itu dilewati oleh aorta, itu dilewati oleh vena cava inferior, nervus venicus dexter, dan juga vasa limfatica. Nah, lanjut di hiatus esophagealis. Nah, hiatus esophagus ini setinggi VTH 10, dia dilewati oleh esophagus, nervi vagi, dan juga ramus esophagealis, arteri gastrica sinistra. Nah, lanjut di VTH 12 itu terdapat hiatus aorticus, ini dilewati oleh aorta, tutus thoracic, vena azicus, dan juga vena hemiazicus. Nah, oke, lanjut ke nih.
Mungkin itu aja dari diafragma. Nah, selanjutnya adalah mediastinum. Nah, mediastinum ini adalah sebuah ruangan yang berada di bawah di kafum toraks. Nah, mediastinum itu dibagi jadi dua. Jadi yang mediastinum superior dan juga mediastinum inferior. Nah, untuk yang mediastinum superior itu, nah untuk membatas antara mediastinum superior dan juga mediastinum inferior, itu dia akan terbentuk yang dinamakannya transverse thoracic plane. Nah, transverse thoracic plane ini adalah garis hayal. Jadi, dia adalah garis hayal yang dihubungkan dari angulus Ludovici sampai ke diskus intervertebralis vertebra 4 dan 5. Nah, transversus thoracic plane itu akan memisahkan dari mediastinum superior dan juga mediastinum inferior. Nah, untuk isinya mediastinum superior, nah untuk isinya kita bahas dari mediastinum superior. Mediastinum superior itu dia membentang dari apertura thoracica superior sampai ke transversus thoracic plane. Nah, untuk isinya adalah timus, trachea, esophagus, arcus aorta, vena brachiocephalica dexteris sinister, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, dan lain-lain. Nah, sekarang yang kedua kita akan bahas dari mediastinum inferior. Nah, mediastinum inferior itu dibagi menjadi tiga, yaitu mediastinum inferior anterior, mediastinum inferior media, dan juga mediastinum inferior posterior. Untuk mediastinum inferior anterior itu dia letaknya berada di belakang corpus sterni, dan yang ada di belakang corpus sterni dan di anterior dari perikardium. Nah, itu isinya adalah sisa timus, nodus limfaticus, lemak, dan jaringan ikat longgar. Terus yang di tengah adalah mediastinum inferior media. Nah, ini adalah core, perikardium, eh, nervus phrenikus, pangkal aorta, arteri vena pulmonalis, vena cava, dan bronki primari. Nah, sedangkan yang ketiga dan terakhir adalah mediastinum inferior posterior. Nah, itu letaknya berada pada posterior dari perikardium dan di area pleura mediastinalis. Isinya adalah esophagus, aorta thoracica, vena azygos, hemiazygos, dus thoracicus, nervus vagus, dan lain-lain. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.